Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Berilah kami hikmat yang daripadamu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan lewat firman yang sebentar akan kami perdengarkan. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada Minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan bagi kita. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Saya kembali memulai membacakan dari pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Paskah saat ini, Minggu Paskah ke-7 yang kita rayakan pada saat ini, memberi pesan penting bagi kita bahwa hari ini juga kita patut bersyukur karena kita juga bisa turut merayakan peringatan Hari Aldersgate, di mana Hari Aldersgate ini adalah hari pertobatan dari Bapak Gereja kita, yaitu John Wesley. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mencoba mencari hubungan Hari Aldersgate ini dengan firman Tuhan yang saat ini sudah kita bacakan tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk menyederhanakan pada awal khotbah ini, kita perlu memahami bahwa pertobatan merupakan pesan penting yang disampaikan oleh John Wesley, yang dia ungkap lewat kisah pertobatannya. Dan itu yang mau kita pelajari saat ini, lalu kita menghubungkannya kepada firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara, pertobatan merupakan seruan yang terus senantiasa haruslah kita kumandangkan dan nyatakan kepada banyak orang. Pada perayaan hari kenaikan Yesus Kristus yang sudah kita jalani bersama pada hari Kamis yang lalu, saudara-saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita hidup dalam janji Allah untuk mengumandangkan pertobatan. Sekali lagi, untuk mengumandangkan pertobatan bagi banyak orang. Maka pada minggu ini firman Tuhan itu kembali menyerukan pesan rohani kepada kita agar kita semakin menunjukkan pengenalan diri, semakin termotivasi, semakin digerakkan, semakin bersemangat untuk menyatakan pesan-pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Untuk kita kerjakan saat ini sebagai orang-orang yang hidup di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Apakah kita mampu mempertahankan keselamatan itu? Itu bisa diuji Bapak Ibu lewat ketekunan kita untuk terus menjalankan apa yang dipesankan oleh Yesus kepada para murid dan juga kepada kita yang hidup di zaman
ini. Saudara-saudara, perlu untuk kita bisa pikirkan bersama bahwa makna dari kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah memberikan hidup bagi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu kita bergerak dari sini, Bapak Ibu. Ketika makna kematian dan kebangkitan Yesus itu bisa kita pahami sebagai pemberi hidup, hidup yang di dalamnya ada penyertaan Allah, hidup yang di dalamnya ada anugerah Allah dan lawatan Allah, serta pemeliharaan Allah. Tentu ini akan membawa kita kepada sebuah kenikmatan hidup yang tentunya kita pahami bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Bukan hidup yang sekedar kita jalani di dalam ataupun di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita harus terus-menerus melanjutkan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pikirkan, dan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid dan juga kepada kita yang hidup di dalam zaman ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus naik ke surga, pesan pekerjaan keselamatan ini menjadi pesan yang sangat diutamakan oleh Yesus, yang sangat ditekankan oleh Yesus kepada para murid. Yesus menghendaki para murid untuk terus menyatakan komitmen yang kuat. Yesus menegaskan itu agar mereka memiliki komitmen, sehingga pada ayat yang ke-8 tadi Yesus berbicara kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun di atas kamu, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena itu Bapak Ibu, pada minggu ini firman Tuhan berpesan juga kepada kita. Dan dasar pesan firman Tuhan ini, pesan rohani ini adalah apa yang sudah ditunjukkan oleh para murid dan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, dan bagaimana para murid merespon apa yang disampaikan dan dipesankan oleh Yesus kepada mereka. Oleh karena itu, adapun perbuatan yang mau kita teladani dari perbuatan-perbuatan para murid dan untuk kita pelajari pada minggu ini sebagai pesan rohaninya kepada kita adalah yang pertama, para murid bertekun dan sehati. Saudara-saudara, tindakan ini menunjukkan kesatuan hati untuk menjalankan perintah Yesus. Ada kesatuan tekad dalam melaksanakan perintah Yesus. Ketekunan dan kesatuan hati tentunya haruslah ditunjukkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, dan juga kita pada saat ini. Demikian juga Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, sebagai milik Allah, maka kita harus tekun bersatu di dalam tubuh Kristus. Perlu bagi kita saat ini sebagai orang-orang yang menyatakan bahwa kita ini adalah gereja, kita ini adalah persekutuan Allah, menjaga ketekunan, berbuat dengan ketekunan dan kesehatian yang bisa membawa kita untuk membentuk persekutuan yang indah, yang diberkati oleh Yesus. Tentu ini bisa kita lakukan dari bagaimana cara kita untuk menaati pesan-pesan firman Tuhan kepada kita, menaati pesan keselamatan yang sudah kita terima saat ini di dalam kehidupan kita. Hal ini karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan pesan itu saat ini. Sama halnya dengan para murid. Yesus menjanjikan Roh Kudus turun ke atas mereka, sesungguhnya adalah untuk menolong mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipesankan oleh Yesus. Oleh karena itu, perbuatan yang mereka lakukan adalah bersekutu dan sehati dalam doa. Ini yang mau kita teladani, Bapak Ibu. Bersekutu dan sehati di dalam doa. Adakah kita sudah melakukan ini? Adakah kita melakukan ini dari bentuk ketekunan dan kesungguhan kita terhadap keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita? Yang kedua, para murid menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yesus. Saudara-saudara, kesetiaan menjadi hal penting bagi kita. Kesetiaan menjadi unsur utama bagi kita untuk menyatakan bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah saksi-saksi Kristus yang menyatakan keselamatan dan pertobatan kepada banyak orang. Saudara-saudara, bentuk kesetiaanlah yang membawa kita untuk bisa bertekun setia
melakukan pekerjaan Allah, khususnya pesan saat ini, untuk menyatakan pertobatan bagi banyak orang lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Apa yang mau kita saksikan Bapak Ibu? Apa yang mau kita beritakan kepada orang? Kalau kita tidak hidup di dalam ketekunan dan kesetiaan kepada Allah. Oleh karena itu belajarlah hari ini kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menuntut kita untuk tekun, setia, bersekutu bersama, dan bisa hidup di dalam doa bersama, di dalam persekutuan Kristus. Saudara-saudara, jemaat yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang percaya saat ini, maka kita harus memberikan kesadaran diri bahwa kita adalah saksi Kristus. Maka tugas kita adalah membuka ruang kepada orang lain untuk bisa juga merasakan kehadiran Allah, sehingga mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami pembaharuan, mereka menerima keselamatan. Tugas kita adalah membuka ruang dalam diri kita. Maka yang utama, kita harus menunjukkan sikap pertobatan yang sudah kita kerjakan, sehingga ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara-saudara, menerima keselamatan, langkah kedepannya adalah pertobatan. Sebagai bentuk sukacita kita menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Umat Kristen saat ini harus bersatu, membentuk persekutuan dan menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Pakailah keluarga, nyatakanlah ketekunan, nyatakanlah kesetiaan, nyatakanlah kesehatian. Ini bentuk dari kita bahwa yang kita kerjakan ini bukan hanya karena diri kita, tetapi karena pesan Yesus untuk kepentingan banyak orang, keselamatan bagi banyak orang. Saudara-saudara, biarlah kiranya firman Tuhan berkenan bagi kita. Roh Kudus Tuhan juga tercurah atas kita, sehingga kita bisa dipakai menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan pertobatan kepada banyak orang. Aldersgate menjadi kunci utama pertumbuhan rohani umat Kristen, khususnya gereja Metodis. Maka kita juga saat ini Bapak Ibu menjadi orang-orang promotor yang akan menyampaikan pertobatan itu terus-menerus kepada banyak orang. Sebagai gereja yang terus bertumbuh Bapak Ibu, maka kita juga terus akan menyatakan pertobatan bagi banyak orang. Maka itu perlengkapi dirimu, sehingga kita bisa menyatakan pertobatan itu kepada banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian dan memberikan sukacita yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, biarlah kiranya Bapak kami senantiasa ya Tuhan boleh bersama-sama bersukacita, bersekutu dalam ketekunan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Allah pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan pertobatan kepada banyak orang. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita museng sian nomor logo 200 ono pulusia ayat 1 ayat 2.
amanami. Ale amanami non managinjang, say pinagbadi ang magwarmo, say ro maharajang, say saut malomon iroham di buwan otomon songon na di buwan maginjang. Lehon matuhami sa doryon, hanguluan siya kami. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togyon tu pangunjungan, palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punang rajang, dot agogoon, dot asangapon, lo disaliling ni liling na. Amen. Kak mahita mangediot tapuji debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodakot Tuhan de batama bohina toh mujala asi merohana binam. Saya di dopakot Tuhan de batama bohina toh. Jala di pasora ma damena tu bagasa tondi munabi. Amen. Shalom, horas madihita, salut.